Halo teman-teman, jumpa lagi bersama channel CADV. Kali ini kita akan jalan-jalan di Tugu Pahlawan sambil mengenang peristiwa bersejarah di kota Surabaya sebagai kota pahlawan. Yuk kita mulai dari Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. berita proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno jam 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 itu disiarkan oleh Surat Kabar Suara Asia di Surabaya. Rakyat dapat mengetahui berita itu dari radio Hoso Kyoku. Berita tersebut diperoleh dari kantor berita Domai cabang Surabaya. Juga didapat dari kantor berita Domai dari Jakarta melalui pesan Morse. Di Surabaya, untuk menghindari sensor berita dari pihak Jepang, para wartawan kala itu juga menyiarkan berita proklamasi dengan menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Madura. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian terbentuklah pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik atau NKRI dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan dibentuk kemudian. Setelah itu, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih atas usul dari Otto Iskandar Dinata dan persetujuan dari PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Gerakan pengibaran bendera Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dikeluarkannya maklumat pemerintahan Soekarno pada tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai tanggal 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan W.P.C. Plokman pada malam hari tanggal 19 September 1945, tepatnya pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, mengibarkan bendera Belanda atau merah, putih, biru tanpa persetujuan pemerintah Indonesia daerah Surabaya di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato sisi sebelah utara. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia.
hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Gagalnya perundingan Sudirman dan Blokman. Setelah mengumpulnya massa tersebut, Sudirman yang merupakan residen daerah Surabaya, pemerintah Indonesia yang saat itu menjabat sebagai wakil residen yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya Shu, datang melewati kerumunan massa lalu masuk ke Hotel Yamato dikawal oleh Siddiq dan Haryono. Sebagai perwakilan Republik Indonesia, dia berunding dengan Blokman dan kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini, Blokman menolak untuk menurunkan bendera Belanda dan menolak untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Perundingan berlangsung memanas. Blokman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Blokman tewas dicekik oleh Siddiq yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga dan mendengar letusan pistol Blokman, sementara Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar Hotel Yamato atau sekarang bernama Hotel Majapahit. Perobekan bendera Belanda. Di luar hotel, para pemuda yang mengetahui berantakannya perundingan tersebut langsung mendobrak masuk ke Hotel Yamato dan terjadilah perkelahian di lobi hotel. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan mengereknya ke puncak tiang kembali. Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel dengan pekik "Merdeka!" berulang kali. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Kapan-kapan jumpa lagi.